Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, karena saat ini kita diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami terbatas, kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami memahami dan mengerti kebenaran yang kami baca untuk menjadi kekuatan penuntun di jalan kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, yang akan menjadi pembacaan kita saat ini diambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, demikian bunyinya. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dengan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saudara, pada waktu itu saudara, Gideon hidup di tengah-tengah bangsanya yang sedang dikuasai oleh orang-orang Midian, yang membuat bangsanya, yaitu bangsa Israel, mengalami penderitaan. Penderitaan yang mereka alami diperhatikan oleh Tuhan. Maka Allah bertindak dengan mengangkat dan menghadirkan Gideon sebagai hakim di antara orang-orang Israel untuk membebaskan orang Israel dari kekuasaan orang-orang Midian. Saudara, menghadapi orang-orang Midian tidak mudah karena mereka mempunyai kekuatan dan ketangguhan di dalam peperangan. Dan orang-orang Israel disuruh oleh Tuhan untuk Gideon merekrut daripada mereka, lalu dia mendapatkan perekrutan pertama 32 orang, 32.000 orang, dan Tuhan mengatakan terlalu banyak. Maka akhirnya saudara, disaring lagi, pada akhirnya tertinggal 10.000 orang. Dan ternyata juga masih banyak. Maka disaring lagi saudara 10.000 itu dengan dua cara yang terlihat. Yaitu yang pertama, pada waktu mereka minum air saudara dari sungai, maka akan terlihat bahwa ada yang berlutut, kemudian menjongkok, lalu kemudian saudara mereka menjilat air seperti anjing. Dan ada yang kedua saudara, mengambil air dengan kedua tangannya, menghirupnya. Dan kemudian saudara, Allah memberitahukan kepada Gideon bahwa yang akan menjadi pengikutnya itu yang adalah orang-orang yang menghirup air dengan kedua tangan mereka. Dan jumlah mereka itu berapa? Hanya 300 orang. Saudara, 300 orang harus menghadapi orang-orang Midian yang kira-kira sekitar 15.000 orang. Tidak berbanding kekuatan di antara mereka. Oleh karena itu saudara, orang-orang Israel meragukan untuk Gideon dan pengikut-pengikutnya dapat menang di dalam perjuangan mereka. Karena mereka melihat kekuatan tidak sebanding. Dan karena itu mereka berpandangan bahwa Gideon dan pengikutnya belum berperang, tetapi sudah kalah karena mereka hanya melihat secara fisik. Saudara, orang-orang Israel lupa bahwa yang memilih Gideon itu adalah Tuhan. Yang memilih 300 orang itu adalah Tuhan. Jadi Allah orang Israel, Allah adalah Allah yang hidup, yang akan menyertai perjuangan yang akan dilakukan oleh Gideon dan pengikut-pengikutnya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Tuhan dengan cara Allah memberikan kemenangan kepada Gideon dan pengikut-pengikutnya di dalam menghadapi kekuasaan orang-orang Midian. Saudara, kita orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus saudara, kita pun senantiasa dan selalu diperhadapkan dengan peperangan rohani. Apa peperangan rohani itu saudara? Kita senantiasa setiap saat
harus melawan dosa dan kebebalan. Karena dosa itu akan menghambat kita untuk hidup kudus. Kebebalan itu juga menghambat untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Sedangkan saudara, tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Oleh karena itu kita harus mengejar kekudusan itu. Dan kekudusan itu saudara harus kita hadapi di dalam peperangan. Dan hal ini tidaklah mudah saudara. Tetapi janganlah kita tawar hati. Janganlah kita berhenti. Janganlah kita berputus asa. Karena kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kristus yang kita percayai adalah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit. Yang kita syukuri bersama dan yakini dan percaya bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Saudara, sumber kekuatan kemenangan kita untuk berperang menghadapi dosa dan kebebalan, karena kita harus hidup senantiasa sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita andalkan Kristus di dalam kita menghadapi peperangan rohani kita, supaya kemenangan Kristus itu akan menjadi kemenangan kita, dan itu sudah dijaminkan kepada setiap orang-orang percaya, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak dikalahkan oleh dosa, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan oleh karena kemenangan Kristus dijaminkan kepada kita. Amin.